hanya kepada umat muslim saja, tetapi bagaimana kemudian umat non-muslim pun juga bisa merasakan hadirnya gerakan masjid ini. Nah, ada satu ini hanya persepsi saya pribadi. Kalau kemudian dulu zaman Rasul itu semua kegiatan sentralnya itu masjid. Kenapa tidak sekarang kita mulai juga dari masjid? Kalaupun sekarang tidak bisa dimulai, berarti bukan ada sistem yang keliru, tetapi pada pengaplikasian atau lebih kepada personal yang kemudian tidak mau untuk melakukan itu. Nah, ini sih pendapat saya pribadi. Tetapi tentu saja bahwa ini stimulan untuk rekan-rekan, untuk saudara-saudara saya yang ada di Kahmi ITN, stimulan untuk diri saya pribadi dan untuk semua, bahwa apakah kemudian memang efektif kalau kegiatan itu memang dipusatkan di masjid. Untuk lebih jelasnya, mungkin satu skema yang kemudian dicoba dijelaskan oleh Mas Gun ini, semoga bisa membantu tentang sesuatu yang masih abstrak ini. Semoga bisa membantu itu ya. Untuk waktu dan tempat, mungkin Mas Gun, saya persilakan langsung saja. Terima kasih. Cek, Mas Gun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rekan-rekan semua, guru saya, ya, senior saya yang ada di sini, ya. Ini Masya Allah, ini satu kehormatan buat saya untuk bisa bicara setelah sekian lama saya terpisah ya, dari saudara-saudara sekian, tapi yakinlah bahwa insya Allah doa-doa saya setiap saya panjatkan adalah juga untuk rekan-rekan semua, terutama guru-guru saya dan senior saya yang ada di forum ini. Baik, pada kesempatan saat ini saya bukan bermaksud menggurui, tapi saya bermaksud berbagi wacana saja. Bahwasannya sesungguhnya menjadikan judul peranan masjid sebagai epicentrum 4.0 ini nyaris seperti menjadi menara gading, sebuah utopia umat Islam terhadap sebuah kejayaan. Tapi satu hal yang saya yakini, bahwasanya saat ini kita sedang krisis ketauladanan. Ini yang menjadi garis bawah saya. Bahwasanya kita kebetulan ada momen pandemi ini menjadi sebuah momen diskursus ya, buat saya, dan saya yakin sebenarnya buat semua manusia di muka bumi ini, terutama umat muslim, bahwasanya kita dipaksa untuk harus berkumpul sebagai entitas keluarga, kemudian bercermin kembali sejauh mana hubungan sosial kita, ya, tidak usah terlalu jauh kepada seluruh umat Islam, tapi ternyata paling dekat adalah kepada keluarga kita sendiri. Sudah seberapa kita ini menempatkan diri kita secara proporsional sebagai entitas yang namanya keluarga. Nah, sebelum kita membahas menuju sampai ke masjid, keluarga ini menjadi sangat penting pada saat kemudian anak dikembalikan dari sekolah, ya, kembali ke keluarga masing-masing, ya. Anak harus kembali kepada orang tua untuk belajar, yang tadinya dititipkan kepada sekolah untuk belajar, akhirnya harus kembali ke pangkuan orang tua untuk belajar dari orang tua, maka ini seperti mengalami fragmentasi yang saya istilahkan dalam handout yang saya susun, bahwasanya kita seperti mengalami kalau di Windows itu ya defrag, ya. Kita ini didefrag kembali gitu. Ya. Tadinya di sekolah, kemudian dikembalikan ke rumah. Ya, tadinya kita merasa santai, tidak harus mengajar anak, kemudian harus kembali mengajari anak sendiri.
kemudian juga mencontohkan, tidak hanya mengajar seperti guru kepada muridnya, tetapi sebagai seorang mentor kepada anaknya. Ya, nah ini menjadi hal yang luar biasa kalau misalnya kita kemudian tidak adaptif, ya, tidak antisipatif, ya, menyesuaikan pada mode yang seharusnya kita sebagai seorang harusnya idola dari sebuah keluarga, ya, orang tua sebagai idola dari keluarga, untuk kemudian mengembalikan entitas keluarga ini sebagai titik titik terkecil dari sebuah komunitas sosial. Nah, saya yakin akan muncul masalah di sisi ini pada saat kemudian orang tua tidak terbiasa berkumpul dengan anaknya, memberikan mentoring kepada anaknya, ya, setelah sekian lama anak berada di sekolah, akhirnya harus orang tua kembali memberikan pengajaran, mentoring, tauladan kepada anak. Ini kemudian menjadi masalah. Nah, masalahnya adalah orang tua tidak cukup percaya diri atau bahkan tidak cukup punya materi untuk menjadi seorang mentor kepada keluarganya, alih-alih pada anaknya. Maka masalah-masalah yang biasanya diserahkan kepada sekolah, kepada masjid, ya, di sini pada ustadz, ya, kepada TPQ, ya, Taman Pendidikan Quran, ya, dan sebagainya untuk pembentukan akhlak dan sebagainya ini, ya, yang biasanya dibebankan kepada sekolah dan masjid, ya, ini harus dipikul kembali oleh orang tua. Nah, gap yang selama ini terjadi kita tidak mungkin tutupi dalam waktu dekat. Maksud saya dalam waktu cepat kemudian orang tua bisa menjadi mentor yang ideal bagi anaknya. Saya yakin tidak. Ya, saya ini pengakuan saya pribadi bahwasanya saya tidak cukup ideal menjadi orang tua untuk menjadi mentor dari anak saya dan keluarga saya. Nah, di sini peran masjid untuk ke depan. Karena melihat kecenderungan dari sistem pendidikan yang akan berlangsung ini pun juga mengalami defragmentasi. Saya lihat Menteri Pendidikan juga akan memberlakukan sistem kompetensi, ya, di mana anak nilai kompetensi, persentase kompetensinya menjadi lebih tinggi, artinya anak bisa jadi waktu di sekolahnya lebih sedikit. Nah, saya kira pandemi ini menjadi diskursus yang baik buat kita semua. Kita mencoba mencari hikmah dari ini semua, bahwa ternyata kita harus dipaksa siap untuk memberikan alternatif pendidikan yang apabila, ya, hikmah dari pandemi ini kita terapkan dalam kehidupan kita selanjutnya. Apakah siap kemudian anak ini tidak kita bergantungkan kepada sekolah? Bagaimana caranya anak ini bisa punya kemandirian, punya konsentrasi lebih tinggi daripada kita masukkan ke sekolah yang biasanya, ya, proses itu. Atau bagaimana anak ini punya visi yang jelas dalam mencapai kehidupan di masa depannya. Ini menjadi tantangan. Nah, tantangan di kemudian hari. Saya kira saya sudah sampaikan di materi movie yang saya buat, tantangan ini tidak 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, tapi dalam bulan-bulan ini kita sudah akan menghadapinya. Bagaimana yang saya disebutkan, nah ini ada ilustrasi, yaitu generasi bebas. Anak ini kecenderungannya bebas dalam menentukan sikapnya. Ada anak yang lebih cenderung pada mekanik, ada yang cenderung kepada farming dan sebagainya. Mereka, kalau anak yang punya kecenderungan mekanik, ya dipaksa untuk belajar farming, sekarang anak berani menolak. Kalau dulu kita terpaksa menunduk, ya, tangan dibantu mendengarkan apa yang diterangkan oleh mentor. Tapi kalau sekarang anak punya kecenderungan untuk berani berontak. Nah, hal-hal yang semacam ini harus kita antisipasi, ya. Bagaimana manajemen
apa ya istilahnya, bukan pendidikan ini arahnya seperti ke sekolah, tapi bagaimana membangun sebuah kepribadian yang utuh bagi seorang sebagai generasi ya, Muslim gitu ya. Nah ini harus terintegrasi gitu ya, sebagai akidah, akhlaknya bagaimana ya. Nah ini harus kita siapkan. Nah, masjid menempati peran yang sangat penting. Artinya tidak seperti biasanya kita titipkan anak itu kemudian kepada masjid untuk belajar agama dan sebagainya, tapi saya sebutkan dalam ada sebuah life cycle di dalam kehidupan masjid ini, di mana ada imam, ada murabi, ada ustadz, ya, kemudian ada orang tua, sekaligus juga anak. Ya, biasanya anak kemudian hanya kita titipkan pada ustadz, tapi pada kehidupan yang akan datang yang menjadi tantangan masjid di kemudian hari, bagaimana anak bersama orang tua belajar bersama-sama menghidupkan amal. Nah, jadi bukan hanya belajar, tapi menghidupkan amal, beramal. Amal ini tidak hanya amal ibadah, tapi bagaimana amal muamalah dan muasyarah, ya, bagaimana bersosialisasi dan bertransaksi sosial ini, ya, berfondasi pada kehidupan masjid. Dalam diagram-diagram yang saya sebutkan di handout saya, mungkin lebih banyak penjelasan. Kalau saat ini mungkin sifatnya hanya pengantar saja, ya. Maka masjid ini, ya, backsoundnya, maka masjid ini bukan kita ini mandah saja untuk kita ini menjadi produk, tapi kita juga menjadi sistem yang hidup, ya, life system, sistemnya hidup. Kita menghidupkan sistem dan kita adalah sistem. Itu yang harusnya kita mulai kita bangun. Mungkin di diagram-diagram yang ada ditampilkan di screen ini mungkin bagian ya, maaf ya, ini di bagian sebelumnya mungkin di halaman berapa ya, ada life cycle, ya, terus lagi itu sebelumnya ini ya itu. Nah ini adalah life cycle yang harusnya kita hidupkan di dalam kehidupan masjid, ya. Ini sebagai satu kesatuan, kita tidak hanya menitipkan anak, tapi juga orang tua juga terlibat bersama ya, murabi, imam, ustadz, guru, trainer yang ada di dalam masjid untuk menghidupkan kehidupan jamaah dalam kehidupan amal. Detailnya sangat banyak, mungkin kita bicarakan saja, ya. Kita bisa ngobrol di sini karena saya tidak berani menjadi sebagai pemateri di sini, ya, hanya memicu saja. Saya yakin di antara rekan-rekan yang ada di sini mungkin punya pengalaman yang lebih baik daripada saya. Saya sendiri masih banyak belajar dan kehidupan di masjid saya masih baru dimulai. Ya. Baik, saya kira cukup sekian apa yang saya sebagai pengantar. Mungkin materi-materi atau pendalaman bisa kita bahas bersama saja, saya kira gitu. David, ya, Mas David, Mas Dedi, Mas Angel, saya serahkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator jangan di-mute. Monggo Mas David. Oke. Sorry. Baik. Dari penjelasan apa yang disampaikan oleh Mas Gun, mungkin ada satu kondisi yang
mungkin bukan satu kondisi, beberapa kondisi yang kemudian ada sistem yang kemudian bisa diterapkan di tempat kita atau di sekeliling kita, ataupun juga bahwa itu memang jauh dari angan-angan untuk mewujudkan satu tatanan yang kemudian coba ditawarkan oleh pemateri atau diinformasikan oleh pemateri tentang bahwa gerakan berawal dari masjid ini memang benar-benar bisa untuk diwujudkan. Satu contoh yang bagi saya yang saat ini masih banyak masjid yang melakukan, yaitu masjid tidak ramah anak. Nah, apakah kemudian masjid yang tidak ramah anak ini bisa istilahnya bisa untuk dijadikan contoh bahwa itu, sorry, maaf, ya ketakmirannya gagal untuk melakukan tugasnya ketika masjid ini tidak ramah anak. Nah, ini adalah contoh salah satu contoh dari tentu saja banyak kasus yang kemudian terjadi di daerahnya saudara-saudara saya yang ada di sini. Tapi monggo, apakah ini hot? Ini bagaimana mekanismenya? Apakah langsung cair ataukah kemudian dibuka termin bertanya atau bagaimana ini? Monggo, kalau saya sih kembali ke terserah mekanismenya, mekanisme moderator. Tapi saya pikir di awal ini baiknya karena memang kan kita ini kan entitas yang ada ini adalah semua cair. Kalau baiknya, kalau saya sih monggo nanti moderator hanya mengarahkan saja, tapi proses diskusinya dibikin cair aja seperti kalau pertemuan kita offline. Oke, siap. Saya nggak ada rokok sama kopinya. Nah, nggak bisa itu masih. Monggo kalau saya pikir, kalaupun memang ada yang mau berkomunikasi dari peserta, tinggal di-unmute saja, menyampaikan mungkin apa yang bisa ditanggapi oleh misalkan Mas Gunawan, ataupun kalaupun dari rekan-rekan yang lain bisa menambahkan atau menanggapi, saya pikir monggo. Gitu. Kalau saya boleh masuk. Oh, monggo Mas. Menambahkan. Halo. Silakan Mas Gun, monggo kesempatan diberikan. Siapa? Headset saya masalah. Aku lagi di luar ini. Lagi di lote mat. Belakang hidran ya. Mas Gun? Ya, halo. Monggo, silakan. Begini, ada beberapa entah ini riwayat hadis atau mungkin mutiara, saya lupa. Bahwasanya kehidupan pembelajaran bernegara ini kita mulai dari masjid. Bagaimana kita menguatkan ukhuwah, melapangkan hati semuanya ini, artinya ada proses diplomasi di sini, proses diplomatik yang kita harus pelajari dalam menghidupkan suasana masjid. Bagaimana melegakan semua anggota jamaah masjid dan sebagainya. Ini kita pelajari mulai dari masjid. Jadi kalau kita belajar bernegara, belajar diplomatik ya,
memang ya di entitas yang paling kecil kita mulainya dari masjid. Bagaimana kita melegakan ketua takmir, ketua DKM, melegakan imam, agar kita dipersilahkan untuk membuat program, kita bisa diadvokasi untuk membuat program, bagaimana kita dijembatani untuk bertemu dengan warga di sekitar masjid, dikenalkan untuk membuat program. Ini proses diplomasi yang sama kalau kita membangun proses politik dalam bernegara. Saya kira pelajaran yang baik buat kita dan anak kita dalam berpolitik adalah kita mulai dari masjid. Ya. Ini terlepas, saya tidak akan memperdalam ke arah politik, tapi bagaimana kehidupan masjid ini sebenarnya punya peluang besar untuk membangun sebuah peradaban. Ya, di terkecil yaitu hubungan keluarga, dengan tetangga, dengan jemaah masjid, ini sebagai diskursus kecil gitu ya. Kita punya buku banyak ya, tapi kita tidak semuanya punya kesempatan untuk mempraktekannya kepada kehidupan politik ya. Kehidupan masjid inilah yang kita bangun bagaimana kehidupan politik secara Islami kita terapkan. Begitu kira-kira. Jadi yang tadi ada yang tidak ramah anak tadi sebenarnya ada proses dialektika yang harus kita mulai dalam kehidupan masjid kita. Terima kasih. Oke, monggo Mas David, Mas moderator. Bising. Oh ya, monggo Mas. Halo. Mas David. Oh iya. Dan Om Reza sebagai wakil moderator, monggo memandu, mungkin membantu sementara Mas David masih. Itu Mas David sudah ada itu, tinggal unmute aja Mas. Unmute. Mana beliau? Oke, siap. Ya, silakan Mas. Ya. Baik. Sorry. Oh. Ya. Langsung dibuka aja Mas forum pertanyaannya, tanya jawab Mas. Langsung tanya jawab ya. Oke. Baik. Untuk rekan-rekan dan saudara-saudara saya, mungkin ada kalau ada pertanyaan silakan, tapi ketika ada satu komparasi tentang kondisi antara yang disampaikan pemateri dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing berbeda, mungkin bisa jadi satu influencer baru atau satu tambahan atau apapun namanya, yang kemudian bisa dijadikan juga satu rujukan untuk menentukan atau menyusun idealnya seperti apa. Monggo dari sini saya persilakan pada rekan-rekan dan saudara-saudara. Ya. Ya, monggo. Oke, Mas Adam, silakan. Silakan Mas Adam, terlebih dahulu. Silakan. Halo Om Gun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sampaikan tadi itu sebenarnya memang konsep generalnya seperti itu ya. Kalau dari zaman dulu, dari zamannya Nabi sampai zaman sekarang, benar juga konsep masjid sebagai pusat pasti jadi pusat di mana-mana. Apa yang dilakukan sekarang juga usahanya ke sana. Permasalahannya, kalau kita seperti benar kata David tadi, perbandingannya dengan fakta yang ada saat ini. Perbandingannya dengan fakta saat ini begini. Sadar nggak sih? Ya sadar pasti. Om Gunawan banyak masjid yang ada di seluruh Indonesia ini. Pada tiap masjid itu pasti ada polarisasi. Ada yang berpolar pada satu komunitas tertentu, ada yang berpolar pada komunitas yang lain. Nah, kesepakatan untuk menciptakan masjid yang ramah anak, masjid yang seperti ini, masjid yang seperti ini, itu merupakan menurut saya itu malah pertanyaan berikutnya ketika perselisihan siapa yang akan mendominasi masjid itu harus diselesaikan lebih dahulu. Nah,
kalau menurut Om Gunawan sendiri, kira-kira bagaimana cara untuk bisa menentukan peran yang tepat lah bagi Magmir ketika harus mewadahi seluruh komunitas seperti itu? Ya, mungkin itu. Ini langsung saya berikan sama Mas Gun ya, sebagai materi biar nggak numpuk-numpuk ya. Atau bagaimana ini? Bisa langsung Ya, aja. oke, siap. Mas Gun, pokok. Langsung aja. Oke. Baik. Langsung Mas Gun. Di Langsung materi, ditanggapi. Pokok. ya, Bismillah, terima kasih. Di materi saya menyebutkan dalam beberapa kajian tarikh dan kehidupan Nabi, bagaimana Nabi ini membangun kehidupan masjid ini, aspeknya ada 3. Yang pertama, masjid ini adalah rumah ibadah. Harusnya tidak ada perselisihan dalam hal ibadah ini karena sifatnya makhluk, sudah ditetapkan. Ya, maka tidak kita berbicarakan lagi, tidak ada perbedaan dalam hal rukun-rukun ibadah ini. Yang kedua adalah masjid ini adalah sebagai tempat madrasah, tempat belajar. Ini harusnya disediakan ruangnya di dalam masjid. Yang ketiga adalah masjid ini menampung kegiatan perkhidmatan, khidmat, pelayanan umat. Nah, kita harus terima bahwasanya pendidikan yang diajarkan oleh Nabi ini, bahwasanya 3 aspek ini harusnya ada di dalam masjid ini, telah mengalami distorsi. Dan ini sudah nggak hanya masa Pak Presiden Jokowi saja ini ya, tapi sudah berabad-abad ini berlangsung distorsi ini. Masjid ini kehilangan perannya yang harusnya memiliki makna yang luas ya, dalam 3 aspek ini menjadi hanya 1 aspek saja, menjadi rumah ibadah saja. Dan untuk mengembalikan itu prosesnya menjadi sangat panjang sekali karena pemahaman ini sebenarnya adalah pemahaman kolektif. Bagaimana menyampaikan pesan berabad-abad ini kepada masyarakat yang unhistoris ini, perjuangan yang luar biasa. Ya, kita tidak bisa hanya kemudian melegitimasi menjadi ketua DKM, ketua takmir, kemudian sekonyong-konyong masjid ini menjadi seperti masjid yang pernah diajarkan Nabi. Tidak semudah itu. Ada perjuangan-perjuangan kultural yang harus kita sampaikan kepada jamaah, termasuk pada bahkan ulama sekalipun. Bagaimana peran sosial masjid ini ya dikembalikan menjadi peran utuh dari sebuah masjid. Dan ini dialektikanya sungguh luar biasa. Saya sampai saat ini masih terus harus belajar untuk ini ya, bagaimana adab terhadap ulama, adab terhadap orang yang merasa punya struktur sosial formal. Ini pendekatannya beda-beda, ya, termasuk informal, termasuk orang tua, anak dan sebagainya. Ini pendekatannya berbeda-beda. Tetapi luar biasanya, ya, fikih dan pendidikan muasyarah ini memberikan semua materinya untuk bagaimana menghadapi semua tantangan ini. Masalahnya kita tidak cukup punya wawasan dan wacana untuk belajar, atau kita tidak punya kesempatan untuk mempelajari semua materi ini untuk supaya kita bisa manifestasikan dalam sebuah amal. Ini masalah kita semua. Dan kalau yang ditanyakan Mas Adam tadi, sejauh mana ya? Yang ditanyakan Adam ini titik tekannya di mana, Bos? Kalau boleh diulang. Unmute, masih unmute. Penyikapan pada konflik, Om. Penyikapan pada konflik yang ada. Kalau sampai tadi bilang, kalau kita bicara masalah tata perilaku ritual, sholat dan sebagainya itu nggak usah kita permasalahkan. Justru itu yang jadi permasalahan utama pada masjid-masjid yang ada di daerah. Gak usah terlalu panjang, kunut tidak kunut itu juga masih jadi masalah di masjid-masjid daerah. Real fakta itu. Nah, menuju ke sana saja sulit, apalagi kita bicara masalah penyepakatan masjid yang ramah kepada anak. Ketika anak masjid yang disodorkan adalah konflik. Apanya yang ramah dalam sebuah konflik kan tidak ada. Itu loh. Nah, penyikapannya bagaimana kita menciptakan itu?
Gitu loh, intinya di sana. Ya, ini pertanyaan yang kompleks ya, faktornya banyak ya, tidak cuma materi masalah tentang kajian hadis, bukan, bahkan melibatkan ego. Kadang-kadang orang yang dikritik ini juga tidak kemudian mudah untuk menerima sebuah dialektika keilmuan ya. Ini barier-barier yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari, dan ini real terjadi. Jelas-jelas hadisnya jelas, sahih, tapi juga masih tidak diterima karena apa? Ada ego di situ. Dan ini proses dialektika ini, proses, kalau saya tadi sebutkan untuk menjawab pertanyaannya David, ini adalah proses diplomasi, gitu. Proses diplomatik, dan kita semua masih belajar untuk bagaimana melegakan semuanya. Tapi satu hal yang pernah saya dapatkan, untuk bagaimana menjernihkan air keruh di dalam gelas ini, ya, kita tidak bisa serta-merta membuang air keruh dari gelas itu kemudian mengganti dengan air. Kita tidak mungkin mengganti jamaah di dalam masjid kita, mengganti ulama kita, ya dengan ulama yang baru atau dengan jamaah yang baru, itu tidak mungkin. Tapi ada ajaran bijak, yaitu dengan senantiasa memberikan air jernih kepada gelas tersebut, sehingga sedikit demi sedikit kemudian air yang keruh tadi menjadi jernih. Apa ini? Ini namanya proses marketing. Ya, proses branding. Ini perjuangan yang lama, bagaimana menyampaikan fadilah, ya, keutamaan, janji-janji Allah, janji-janji akhirat, ini disampaikan terus-menerus, dan tidak hanya satu pihak. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri, supaya menjadi sebuah mizaz, sebagai sebuah kenikmatan, keniscayaan, gitu, bahwasanya apa yang ada di dalam nas itu adalah pasti, dan pasti itu terjadi. Itu yang harus menjadi nilai kita seutuhnya. Ya. Artinya konkretnya ini perjuangan panjang, dan ini pekerjaan yang tidak boleh berhenti. Itu yang mungkin saya sampaikan kepada Mas Adam. Terima kasih. Mas Adam? Oke. Siap. Baik. Sementara Mas Adam yang bertanya. Mungkin ada dari saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya. Oke. Silakan. Silakan masuk, Mas Reza. Baik, terima kasih. Mas Reza. Oh, oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya ketika pertama kali membaca judul yang sudah disampaikan di forum Kahmi ini, menarik ketika menjadikan masjid sebagai epicentrum semua aktivitas. Seperti yang kita ketahui bahwa masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah merupakan inti dari pergerakan Islam. Fungsi utamanya memang ya sebagai tempat bersujud, beribadah pada Allah, ya juga sangat vital. Salah satunya ya tadi salat berjamaah sebenarnya. Jadi saya melihat dengan banyaknya kesibukannya orang di zaman now sekarang ini, di 4.0 ini, di mana-mana kan semua orang mengklaim bahwa masjid itu ya di mana saja saya bisa berjamaah, ya disitulah hamparan masjid saya juga, seperti itu. Jadi saya ingin bertanya bahwa kepada Mas Gun terkait dengan fungsi kalau zaman Rasulullah itu kan dulu kan masjid itu kan sebagai fungsi sebagai asrama. Salah satunya untuk menuntut ilmu dalam hal ini. Nah, kalau konteks di bawah sekarang, ya madrasah, di bawah konteks sekarang, masjid ini kita kan ukurannya kecil-kecil, Mas. Jadi, seperti apa bentukannya untuk para pelajar, kalau zaman Rasulullah itu kan sebagai asrama atau madrasah untuk para pelajar sufa, yang bisa menampung 300 sampai dengan 400 orang yang tinggal di masjid dan untuk belajar. Nah, kalau dikontekskan dengan sekarang ini kan kurang cocok. Itu bagaimana, Mas? Terima kasih. Ya.
Oh, Mas Gun. Langsung. Nah, masuk ya. Oke, Kalau kita baca dari tarikh ya, kemudian kita bicara di kehidupan zaman Nabi, saya kira komparasi secara empirisnya tidak bisa dilakukan. Artinya kondisi zaman dahulu ya mungkin tidak seperti sekarang, tapi ada satu hal yang bisa dijadikan jembatan untuk menjadikan perbandingan, yaitu satu hal saja, perkenaan dengan data. Ya. Baik zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kekhilafahan, ya, hingga zaman sekarang pun ada satu hal yang menjadi pegangan dalam pengelolaan masjid, yaitu berkenaan dengan data. Sebenarnya peranan masjid ini yang dengan konteks menjadi tema, menjadi judul ini, peranan di era 4.0, di 4.0-nya ini sebenarnya lebih cenderung adalah pengelolaan datanya. Ya, dengan ada lifestyle, ya, ada peradaban yang pernah disampaikan Mas Adam ke saya bahwasanya 4.0 itu bukan masalah teknologi, tapi di situ ada sebuah gaya hidup. Gaya hidup 4.0 adalah gaya hidup berbasis data. Ini yang bukan sesuatu yang terpisah dari sejarah masjid zaman dahulu. Nabi menjalankan aktivitas pergerakan masjidnya juga berdasar data. Yang ini sangat sedikit catatan-catatan apa yang dilakukan Nabi dan sahabat untuk mengelola data masjid, data jamaah. Bagaimana Nabi mengenali 124.000 sahabat pada waktu Futuh Mekah, berapa batalion, siapa saja. Nah, itu saya yakin Nabi dan para sahabat punya manajemen data yang sangat rapi. Yang pelajaran itu kita kehilangan, bagaimana menerapkannya untuk bagaimana memanajemen data di masjid kita. Nah, saya kira ini masalah kreativitas. Nabi pun juga akan pasti memberikan kelonggaran bagaimana mengelola data masjid ini. Ya, saya kira ilmu manajemen data ini berkembang sangat luar biasa. Hanya saja saya yakin secara pribadi untuk saya sendiri, sayanya yang malas untuk bagaimana menerapkan manajemen data ini ke dalam manajemen masjid. Bagaimana berapa kakak yang ada di sekitar masjid saja, kita belum tentu tahu, belum tentu hafal. Ada berapa kakak yang harusnya menjadi tanggung jawab masjid. Kemudian lebih detailnya berapa kepala, berapa pendidikannya, berapa variasi pemahaman agamanya dan sebagainya. Ini menjadi sangat luar biasa apabila tabulasi data ini benar-benar kita berlakukan di manajemen masjid. Masjid yang tanpa konflik pun ya pasti akan punya masalah untuk bagaimana membuat tabulasi data jamaah masjidnya, apalagi masjid yang bermasalah jamaah masjidnya akan pasti sangat melalui proses yang panjang untuk melakukan tabulasi data ini. Saya kira begitu, Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Jadi bukan Mas Gun ya, bukan pada kemudian besarnya bangunan masjid itu untuk menampung para santri atau para mukimin atau apapun lah namanya, tetapi lebih pada manajemen data, kemudian menyuguhkan berapa kemudian fakir yang ada di daerah sekitar masjid, berapa kemudian madrasah yang ada di daerah sekitar masjid, atau berapa kemudian orang-orang atau yang tergolong dalam 9 golongan yang wajib untuk disantuni. Mungkin seperti itu ya, baik lebih kepada data. Saya mungkin bisa Pak, bisa ini ya, satu kali lagi bisa? Apa bahasanya Pak host? Ya, silakan Zak. Kalau memang ada yang belum saya iya betul, yang ada yang belum jelas. Saya melihat bahwa contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini kan pasti ada teladan di dalamnya gitu.
Kenapa harus bisa menampung para sufa atau para pelajar ini mereka? Karena di madrasah ini kan kita tidak hanya belajar tentang bagaimana syariat Islam itu berlaku, tetapi juga ekonomi muamalah, bagaimana strategi perang, bagaimana kita mengajarkan aturan-aturan yang maha kuasa untuk diterapkan di muka bumi ini dan sebagainya. Artinya bahwa kalau kita tarik di bidangnya kita tata ruang dan sebagainya kan, oh ternyata masjid itu tidak bisa sembarangan untuk dibangun gitu. Ya. Harus ada standar-standar. Kalau bahasanya Mas Adam itu guru saya itu ada standarnya, Pak. Artinya bahwa tidak bisa kita taruh aja di masjid. Masjid itu taruh aja di tengah sawah gitu. Oh, taruh aja di pinggir sungai karena dekat dengan air dan sebagainya. Oh, ternyata ada teladan di situ yang mungkin Mas Gun ya. Mungkin bisa kita ambil hikmahnya gitu. Oh, ternyata kalau bisa memang itu harus bisa menampung para sufa untuk bisa jadi tempat belajar. Oh, berarti masjid itu secara arsitektur itu harusnya kelima-limanya itu bisa menampung selain bisa sebagai madrasah, sebagai tempat sholat, sebagai tempat musyawarah, strategi perang, marketing, jualan dan sebagainya. Nah, artinya itu menjadi kita pengen tahu gitu, apakah 4.0 yang disampaikan oleh Mas Gunawan itu merangkai itu semua gitu. Merangkai itu semua sebagai oh ternyata itu bisa distandarisasikan. Yang namanya masjid yang apik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu standarnya itu ini loh. Seperti itu. Nah, kita kan pengen tahu dari Mas Gunawan perspektifnya hadis. Betulkah kalau Imam Masjid Istiqlal kan sudah bilang, wah nggak cocok kalau zaman sekarang ada asrama di dalam masjid karena nanti kesannya kumuh dan sebagainya. Oke, nggak ada masalah. Tapi paling tidak standarisasi itu bisa menampung para pelajar, bahkan orang-orang yang sifatnya baru masuk Islam lah istilahnya. Itu ada tempat-tempatnya gitu. Tempat-tempatnya untuk mereka bisa belajar. Mungkin begitu Mas Gun ya. Apakah ada standar yang pakem gitu yang dicontohkan? Kalau ini kan sudah ada ya 5 fungsi. Kalau dibawa ke bidangnya kita itu kan ada standarisasinya. Oh, yang layak itu seperti ini gitu. Demikian. Baik, Ini lebih RDTR berarti ya, rencana detail tata ruang berarti. Ini lebih ke arsitektur ini, Mas. Oh iya. Masuk. Ini justru pengen mengungkap latar belakang arsitekturnya Gunawan tuh S1-nya asli atau enggak? Ini nggak nyinggung sebenarnya, tapi langsung to the point gitu. Halo, nambahi data gimana? Halo. Silakan Mas Bayu, silakan. Gini. Terima kasih. Di tangan Gunawan tema masjid ini menjadi sangat seksi dan menggairahkan. Terima kasih Gun. Jangan berhenti jadi orang baik kamu. Saya pernah menjadi panitia peresmian sebuah masjid besar. Saya koordinatornya. Nah, DMI, Dewan Masjid Indonesia yang diketuai Pak Yusuf kala itu ya, waktu itu kan saya panitianya. Nah, halangannya adalah masjid-masjid itu mereknya sekarang itu jelas. Jadi kalau Muhammadiyah bikin masjid gitu ya, maka akan tertulis. Jadi masjid dari Perserikatan Muhammadiyah. Ada gambarnya, ada logonya. Iya. Terus di tempat saya itu Masjid NU dan itu ada SK-nya dari DMI mengetahui bupati kepala daerah. Yang ketiga, saya sepakat dengan Lekdon. Jadi pasti polarisasi itu ada inter atau antar, ya. Internal ormas, antar osmas, tergantung struktur sosial maupun sistem sosial yang ada di sekitaran masjid itu. Itu ada. Dulu, masjid ketika mangkrak dan kere itu dikelola oleh sekelompok orang. Lalu bisa nyewa hafid gitu ya. Terus kemudian karena progres finansialnya bagus, kesejahteraan meningkat, maka langsung diakuisisi setengah paksa oleh salah satu ormas. Gitu. Nah, yang saya cermati sebenarnya bagaimana teman-teman ini
termasuk saya, teman-teman itu masuk ke sana itu tidak membawa bukan sebagai defender daripada salah satu aliran pemikiran atau aliran madhab. Oke lah kita punya madhab, tapi tetap kekafan itu tetap kita pertahankan gitu. Integrasinya itu tetap kita pertahankan. Oke lah kita pertahankan sing masjid NU ya kita pertahankan NU, Muhammadiyah, tapi ya apa carane database, terus aspek-aspek pemberdayaan, ya kan? Terus kegiatan-kegiatan keumatan misalnya, itu tetap bisa dilakukan oleh kita tanpa kita harus ikut arus besar itu. Ya memang resikonya kita tidak populer gitu loh, tidak populis. Mungkin itu. Terima kasih Gun untuk mengangkat masjid menjadi lebih seksi ini. Oke, makasih. Kembali ke Kang Toha dan Kang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masuk Om David. Oh ya. Siap. Bisa langsung masuk saya. Mas Gun. Silakan Mas Gun. Baik. Ya. Saya bukan menimpali apa kata Pak Reza. Masalah standar-standar. Saya yakin standar-standar itu kemudian otomatis akan muncul karena ya, ini masalah fikih, ya, masalah bagaimana penyelesaian masalah di satu komunitas masjid dan sebagainya. Standar-standar itu pasti akan muncul. Tapi saya pernah mendengarkan sebuah hadis ya, matanya saya tidak hafal, cuman kira-kira maksudnya begini. Standar keimanan paling tinggi dari seorang muslim itu apabila menjalankan pengaturan, ya, titik tekannya pada pengaturan dengan akidah yang lurus. Nah, ini bukan akidah lurus, akidah lurusnya iya syarat ya, atau itu menjadi penyempurna dari sebuah amal. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa manajemen itu adalah tingkat advance dari sebuah keimanan. Jadi iman saja dengan menjalankan peribadatan itu tidak cukup sempurna dalam menjalani kehidupan ini. Keimanan itu menjadi lengkap apabila integrated dengan manajemen. Itu yang saya harapkan bisa menjadi PR kita semua dari top yang disampaikan oleh Pak Reza, bahwasanya manajemen ini sangat lemah kita dalam mengelola komunitas. Ya, masjid ini saya anggap sebagai wadah saja. Saya tidak menempatkan masjid ini kemudian menjadi sebuah berhala begitu ya, yang harus kita sembah-sembah, kita agung-agungkan begitu. Tidak, masjid ini hanya menurut saya sebagai tempat wadah dari banyak aktivitas di dalamnya gitu ya. Tapi yang isinya adalah manajemen dari banyak hal. Ya, ada manajemen, ada jamaah, ada kajian-kajian, ada majelis, ada banyak pemikiran, bahkan ada topik yang sempat saya singgung dalam handout saya, ada tema wakaf produktif. Wakaf produktif ini adalah paradigma bagaimana masjid ini punya kemandirian dalam mengelola manajemen. Ya, biasanya dikelola oleh yayasan. Yayasan ini kepemilikannya adalah pemiliknya adalah pembina, ya, pembina yayasan. Tapi wakaf produktif ini sangat sedikit kajian-kajian yang mengelolanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah siap. Bukan hanya materinya, tapi pemikiran kita untuk manajemen masjid ini dalam bentuk yang lebih mandiri dan mengelola lebih banyak maslahat ini, kita tidak punya kesiapan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menambahkan dari kondisi Mas Wahyu, fakta itu berjalan, ya. Ada labelisasi, ada legitimasi, ya, dari ormas dan institusi apapun, itu normal. Zaman Nabi, kabilah-kabilah itu sama sekali tidak bisa dihapuskan, ya. Setelah Futuh Makkah pun, ya, kalau boleh kasarnya arogansi kabilah itu Nabi tidak menghapusnya, ya. Tapi bagaimana kulturisasi usaha kerja kulturisasi Nabi itu hari-hari terus dihidupkan bersama para sahabat. Ini yang perlu harus kita edukasikan ke semua orang, ya, terutama diri kita sendiri, bahwasanya Nabi itu kerja jamiyatnya itu tidak
tidak dibatasi oleh labelisasi, tapi sejauh mana kulturisasi itu benar-benar berjalan merasuk dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harusnya menjadi nilai mendasar yang harus sebagai dasar dari usaha amaliyah kita. Baik, terima kasih. Ya, baik. Karena waktu semakin mepet ini, mungkin masuk lagi pertanyaan dulu. Mas Ir jadi? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan masalah pertanyaan ini ya, cuman kita sharing aja lah dari apa yang dipaparkan oleh Om Gunawan, bahwa permasalahan-permasalahan di masjid itu juga ditimpali oleh Kang Wahyu tadi. Memang sebelumnya memang apa yang mau saya sampaikan itu ya sudah disampaikan sama Kang Wahyu. Memang gitu, kalau Jabal Thoriq itu sehati para ketuanya itu. Cuman saya kalah waktu aja sama beliau. Begini. Sesuai dengan pengalaman saya pernah ada di dua kepengurusan dua masjid yang berbeda, karena saya memang pernah tinggal di dua lokasi perumahan yang berbeda. Itu yang pertama, kalau saya analisa Om Gun ya, memang benar. Geopolitik itu sangat menentukan sekali. Manhat organisasi itu sangat menentukan sekali. Nah, di sini peran penting masalah masjid itu nggak bisa digeneralisasi bahwa ini harus begini. Tapi menurut saya kan kalau di Madura itu semua masjid itu terdaftar ya. Jadi semua masjid itu terdaftar. Ketika kita membangun, kita mendaftarkan diri di Depak. Saya kira mungkin di Jawa juga begitu. Nah, disitulah harus ada regulasi tentang masalah SOP tentang manajemen masjid. SOP itu tidak terlalu masuk ke dalam masalah hal-hal yang hal-hal yang masalah fikih semata, tapi bagaimana SOP itu berlaku kepada masalah manajemen fungsi masjid sebagai pelayanan sosial. Misal seperti data-data tabulasi tadi harus ada. Kalau memang masjid ini tiap tahun rutin mengadakan zakat fitrah misalnya ya, atau amil zakat atau badan zakat yang lain yang dikelola oleh takmir, itu harus ada regulasi khusus dari pemerintah. Karena kalau nggak ada regulasi, berjalan biasa seperti itu tuh nggak mungkin bisa. Harus ada penyeragaman. Itu menurut saya. Jadi pemerintah tidak harus terlalu masuk ke dalam tentang manhaj masjid. Silakan. Kalau memang di situ katanya Om Adam masjidnya Masjid Muhammadiyah nggak usah kunut, ya nggak usah kunut. Kita jangan terlalu masuk ke permasalahan itu. Termasuk adanya pembatasan terhadap materi khutbah yang akan disampaikan. Itu naif sekali. Itu nggak ada rujukannya dari hukum manapun, itu nggak ada rujukannya. Karena yang jelas syarat hukum khutbah itu kan jelas kan. Nah, itu sudah ada standarisasinya dari fikih, itu sudah ada. Jadi nggak perlu bahwa khutbah harus ini kayak gini, itu nggak perlu masuk. Yang perlu masuk itu, yang harus distandarisasi adalah bagaimana kita membuat database terhadap fakir miskin yang akan kita layani, database terhadap siapapun yang pendidikan, masalah ini mau dikembangkan sebagai apa, itu harus ada memang regulasinya. Saya kira seperti itu. Jadi kalau di generalisasi fungsi masjid harus begini, diatur terlalu masuk ke dalam manhaj cara dari masjid itu dalam mengelola, itu tidak bisa. Tapi kita bisa masjid itu sendiri bagaimana cara memanajemen. Karena begini, takmir itu katanya Om Gun benar, ego. Konflik yang terbesar itu adalah di lingkungan takmir. Karena begini, rata-rata kan kita itu kalau di pengalaman di takmir saya ya, yaitu Om Adam, cung-cungan, ngajul atau cung penteran atau cung hafal Quran, nah itulah yang pengaruh, terutama geopolitik tadi Pak. Jadi katanya Om Wahyu ada sebuah invasi dari pihak luar yang ingin menguasai dalam tanda kutip tema masjid. Nah ini yang tidak boleh. Jadi menurut saya monggo
kalau memang ini ada masukan ke Dewan Masjid Indonesia bahwa harus ada standarisasi dari pola penanganan manajemen pengelolaan masjid, baik sebagai pelayan pendidikan, sebagai pelayanan, bahkan mungkin ada sistem kesehatan, karena di sini di kampung saya masjid juga dibuat halamannya itu untuk posyandu. Jadi semuanya kumpul di masjid karena masjid ada speakernya. Walaupun itu saya pernah dibantah, saya sebagai takmir ditentang oleh salah satu warga, katanya ada hadis yang menunjukkan bahwa masjid tidak boleh difungsikan selain fungsi masjid itu sendiri. Ya, kita harus sabar dengan orang yang berbeda pendapat seperti itu. Karena saya lulusan Pondok Sempor yang lebih apa ya? Egaliter. Lebih egaliter. Jadi hadisnya itu lebih lentur dan lebih banyak bermanfaat kepada yang kiai yang moderat gitu loh. Jadi bukan karena terus terang Om Adam, di sini masjid-masjid bak jamur di musim hujan, Pak. Bahkan Persis itu dijadikan alternatifnya NU. FPI juga begitu. Jadi salah kalau memandang Sampang itu terlalu keterbelakang atau apa masalah Islamnya NU aja, enggak salah. Jadi mungkin Om Gun, saya sarankan mari kalau memang ada sebuah recommended, kita masalah manajemen masjid itu masalah pengelolaannya, bukan menyentuh pada manhajnya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mas Ide ya. Berarti artinya begini. Saya rasa semua masjid sudah melakukan fungsi ketakmirannya. Artinya dakwanya sudah. Tetapi hari ini yang belum dilakukan atau belum banyak masjid itu melakukan adalah bagaimana masjid ini menjadi pusat ekonomi, penghidupan ekonomi kepada masyarakat yang sekitar. Itu adalah hal yang paling selain Joko, saya tidak ngomong yang sudah settle melakukan itu adalah Joko Karian contohnya ya. Betul, betul. Saldonya sampai 0, maka haram kasarannya bagi takmirnya sama masjid Tanah Namera itu juga. Namira. Iya, Namira. Ya. Nah, itulah yang kemudian bagaimana kemudian mungkin lebih pada sistem formulasi ya, atau bagaimana ya. Ini saya bingung untuk menggarisbawahi formulasi ataukah kemudian metode sehingga apapun manhajnya, apapun kemudian masjid itu mau milik Muhammadiyah atau milik NU, tetapi ketika SOP-nya disepakati dengan tidak tertulis bahwa fungsi-fungsi yang harus dilakukan masjid adalah salah satunya ekonomi, ini mungkin atau bagaimana ya? Mungkin Mas Gun bisa menjelaskan ini, Mas Gun. Sebentar, saya nyambung dulu kan. Begini, pemerintah itu ada regulasinya, Om. Jadi semua masjid itu memang di bawah kendali pemerintah. Masalah sistem hanya sekedar terdaftar atau tidak. Jadi apa salahnya? Hanya registrasi. Jadi pemerintah itu punya data berapa banyak masjid ini fungsinya untuk apa, itu ada data. Tinggal pemerintah aja inovasinya bagaimana, goodwill-nya dia itu mau menciptakan masjid sebagai fungsi tatanan masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah di masyarakat seperti apa, tinggal kita buat, bukan mengeluarkan fatwa bahwa ada pembatasan masalah tema masjid, seperti itu kan konyol seperti itu. Mungkin itu aja. Dan SOP yang Kofifa ini masih perlu diajukan. Enggak lah Om, karena di sini saya ada 2 masjid yang memang tempatnya teman-teman jemaah tabligh. Dan mungkin teman-teman jemaah tabligh sendiri pernah ke saya juga ingin menempati karena mungkin masjid saya tidak terlalu representatif kami Om. Kami memang karena mereka memang benar-benar door to door gitu loh. Door to door. Dan saya juga pernah mantan jemaah tabligh dulu tahun 94-95. Alhamdulillah. DSAS. Bener. Jamaah tabligh itu puritan deson, desip semua itu orang tabligh. Nota sampean. Ya. Mungkin ada lagi mungkin. Nah, Mas Haji? Ya. Mas Haji boleh atau teman-teman yang lainnya? Monggo. Kalau mau ada yang ahli swasta. Mana Mas Ali? Oke, silakan Mas Ali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di bulan baik ini. Amin. Apa ya? Memang kadang rasanya aneh ya di saat kita sedang sholat Jumat, duduk rapi menghadap kepada imam, kemudian di sisi lain di parkiran, di trotoar, di depan itu juga ada yang duduk rapi berjajar untuk kemudian menunggu sodakoh dari jamaah setelah selesai sholat Jumat. Contoh gitu misalnya. Kadang kita melihat itu di masjid jami. Nah, Sabilillah. ya, saya nggak menyebutkan. Itu satu. Kemudian juga terkadang di perempatan jalan yang lokasinya tidak jauh dari masjid, kita masih melihat ada tunawisma, kemudian ada juga teman-teman yang kemudian dengan alasan ekonomi pada saat jam sholat, pada saat jam yang seharusnya mereka ikut ke masjid, mereka masih tetap berada di perempatan jalan dan lain-lain. Ini sebuah gambaran yang real sebenarnya, faktual, bisa kita lihat jauh mana kemudian mengapa masjid yang begitu megah dibangun dengan khas setiap Jumat yang cukup besar nilai rupiahnya, tapi kemudian tidak berdampak secara ekonomi kepada mereka yang terlihat. Mengapa saya bilang terlihat? Karena mereka hadir di situ untuk dengan alasan ekonomi. Yang sebenarnya kemudian saya yakin siapapun yang mendekat kepada masjid, siapapun yang kemudian menjadikan masjid sebagai tempat di mana dia kebutuhan hidupnya, kebutuhan akan pendekatan kepada Sang Khalik dan lain-lain, itu insya Allah tidak akan kekurangan dalam ekonomi dan lain-lain. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan orang untuk datang ke masjid untuk merubah nasibnya. Bagi saya, ketika 5 waktu gitu jamaah bersama di masjid, maka itu adalah kebutuhan. Apapun alasannya. Kalau saya sering ketemu dengan Mas Alif, Mas Gembul, saat duhur dan asar bersama jamaah, karena memang dekat dengan kantor dan pada jam-jam itu kita memang butuh untuk keluar dari kantor untuk melihat suasana lain. Jadi jenuh dari pagi sampai jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 3, ya kita ke masjid. Artinya kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau kemudian orang merasa tidak butuh dengan masjid, nah ini yang membuat dia kemudian jauh dari kehidupan di masjid, sehingga kemudian dia tidak merasakan dampak kehadiran masjid. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa terkadang memang kalau dibilang bahwa masjid tidak mempunyai kemampuan untuk bagaimana meningkatkan kepedulian dan perekonomian masyarakat sekitarnya, ya bisa jadi karena memang orientasi masjid adalah, mohon maaf, masih kepada bagaimana membangun masjid sebagai sarana ibadah yang layak, yang kemudian pantas, yang kemudian terpenuhi semua prasarananya, parkiran yang luas, prasarana wudhu yang sehat, yang bersih, yang baik, air PDAM yang baik, dan lain-lain. Itu semua butuh biaya. Masjid yang dibangun harga karpet saja, karpet masjid, itu harganya nggak murah. Jutaan per meternya. Itu untuk menghadirkan tempat yang nyaman untuk orang beribadah. Satu hal. Jadi, masjid seakan-akan harus memenuhi kebutuhannya sendiri dulu, baru kemudian dia bisa memikirkan umat. Jadi, kehadiran masjid untuk yang bisa dirasakan oleh masyarakat kecil di sekitarnya itu terjadi pada dua saat. Pada saat Idul Fitri dengan zakatnya, dan pada saat kurban. Nah, itu dirasakan betul kehadiran. Jadi, kalau kemudian kita belum bicara juga bagaimana kemudian masjid yang upload konten-konten pengajian, konten-konten ceramahnya ke media sosial, dan itu sebenarnya punya nilai ekonomi yang tinggi kalau kita mau bicara bisnis. Jadi ketika kemudian live streaming pengajian dimuat di YouTube dan lain-lain, itu sebenarnya punya nilai rupiah kalau seandainya memang dikelola dengan baik. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa tidak hanya dari kota amal, tidak hanya dari
Kalau kita bicara masalah data juga kita bicara masalah data lagi. Hampir masjid ini kemudian kan punya semacam satelit di sekitarnya, itu musola. Masjid ini di sekitarnya adalah musola. Sebenarnya kalau kita bicara data, musola ini datanya real. Jamaahnya tidak pernah ya itu saja. Itu saja. Jadi kalau kemudian kita dan posisi musola ini biasanya berada pada tempat-tempat yang memang secara sosial dia di tengah kampung, yang kemudian tidak terakses orang untuk datang dari pihak luar. Ya itu saja. Jadi kalau kita enak sebenarnya kalau kita membangun sistem perekonomian dengan masjid, musola, jaringan dan lain-lain. Saya agak susah menyampaikannya karena memang banyak yang saya bayangkan. Tapi intinya bahwa tidak susah sebenarnya jika kemudian kita ingin betul-betul mengelola masjid itu dengan benar, sehingga saldo rupiah yang yang nilainya sekian juta setiap Jumat, itu sebenarnya kan kalau kayak begini kondisi ini misalnya COVID-19, itu orang berlomba-lomba untuk membuat paket sembako, paket segala macam. Masjid saya belum tahu melakukan juga apa tidak. Jadi jika kemudian dana jutaan rupiah itu dikelola dengan baik, saya pikir kita bisa memperlihatkan fungsi masjid itu kepada umat saat ini. Jadi ketika karpet yang mahal itu kita gulung karena sudah lagi tidak bisa kita gunakan, tidak lagi, itu kemudian kita hadirkan masjid sebagai tempat yang bermanfaat dan dirasakan secara benar oleh masyarakat sekitar, sehingga itu kemudian ketertarikan umat yang melihat masjid secara orang bisa datang ke masjid karena memang merasa ada kebutuhan. Kira itu ya dari saya. Ya. Agak lompat-lompat, tapi ya begitu itulah kira-kira sampaikan. Baik, Mas Adi. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi mungkin lebih tepatnya memberikan gambaran. Jadi satu kondisi ironis yang kemudian terjadi pada masyarakat di sekitar masjid. Artinya bahwa secara manajemen mau tidak mau dikatakan bahwa masjid tersebut adalah gagal untuk memanajemen masjidnya sendiri. Kenapa saya katakan gagal? Ya buktinya masih ada yang kemudian harus diopeni oleh masjid itu, tetapi mereka masih berada di luar sana. Artinya secara fungsi manajemen atau fungsi hadirnya masjid belum mampu memberikan warna. Sekali lagi bahwa masjid hanya dijadikan satu mercusuar untuk disembah, artinya jadi tuan baru masjid ini. Berarti kalau saya boleh mensitir sedikit tentang seperti itu, sehingga yang seharusnya masjid melakukan satu fungsi sosial, satu fungsi memberikan fasilitas ibadah, ini hanya terkesan hanya memberikan satu fungsi, melakukan memberikan satu fasilitas ibadah. Mungkin seperti itu ya. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Acungkan tangan. Waktunya sampai jam berapa nih? Pakai buku ya. Omaki, katanya. Omaki, ditanya nggak Omaki? Halo? Kira kata takon. Nah, jelas. Aku mendengarkan aja. Oke. Aku ya. Kayaknya Mas David agak ini ya. Lagi hang ya. Monggo Mas Aji, saya pikir pertanyaan sanggahan yang disampaikan oleh Bang Ali Sulsanta itu kan perlu ditanggapi dulu sama Mas Gunawan ya.
Monggo Mas Gunawan. Setelah itu mungkin Bang Haji. Narasumber masih di unmute chat. Monggo Mas Gunawan. Ya baik. Saya kira rata-rata pertanyaannya adalah sama sebenarnya. Kita punya pengalaman masing-masing untuk bagaimana menanggapi terhadap masjid dan perkembangannya dan harapan-harapan yang kita harapkan dari perkembangan masjid yang tentunya kita cintai itu adalah masing-masing punya pengalaman. Tapi satu hal yang memudahkan kita untuk memiliki kesamaan dari semua pertanyaan kita, bahwasanya masjid ini kita harapkan memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan yang menjadi hal mendasar dari topik semua yang kita bicarakan ini adalah dua hal ini, kemanfaatan dan kemaslahatan. Dan untuk memuaskan dua hal ini adalah satu-satunya cara hanyalah dengan ilmu dan manajemen. Manajemen tentunya didasari dengan keimanan yang hanif tentunya ya. Untuk bagaimana mewujudkan itu. Dan tentunya dalam Nas sendiri surat At-Taubah ayat 8 yang disebut yang Allah firmankan innama ya'muru masajidallahi ya man amana billahi wal yaumil akhir ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ini masjidnya jamak. Artinya tidak satu masjid saja. Ya, memakmurkan ini kegiatan manajemen, kemudian masjid-masjid ini, masajidallah ini, masjid-masjid Allah ini bentuknya jamak, maka tuntutannya adalah manajemen. Ini targetnya adalah man amana billah, adalah orang-orang yang beriman. Iman ini berkadar, artinya ternyata perjuangan kita ini tidak ada garis finishnya, ya, sampai di mana ya, hanya diberhentikan oleh nafas kita apabila sudah putus. Maka artinya seberapapun kondisi kita, artinya seberapa kedalaman keilmuan yang kita miliki, janganlah berputus asa. Mari kita tetap berbesar hati, karena yang menilai bukan kita sendiri atau institusi formal apapun di dalam kehidupan ini untuk memperjuangkan masjid, tapi Allah sendiri yang akan menilai seberapa berhasil kita, seberapa memuaskan Allah atas hasil kerja kita. Ya, seberapapun ya, selama mungkin kita hanya bisa bersedekah, itu mungkin saat ini cukup, tapi mungkin jangan berkecil hati, itu kita akan tingkatkan insya Allah ya, melalui anak kita, melalui pendidikan, ketauladanan, kasih sayang yang kita tebarkan kepada keluarga kita, tetangga kita, jamaah masjid kita, banyak hal ya. Artinya kita jangan berputus asa, teruslah mari kita berbesar hati bahwasanya mari kita memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kesempatan untuk kita ini menjadi pejuang masjid. Seberapapun kondisi yang kita punya, apapun yang kita punya, dan sepanjang apa tangan yang kita punya, untuk bagaimana kita ini membangun sebuah kehidupan masjid. Ya. Jadi bukan membangun masjid, tapi membangun kehidupan masjid di keluarga kita, di lingkungan kita. Ya. Ini sifatnya lebih bersifat sifat, bukan kebendaan ya, kira-kira begitulah ya. Kemanfaatan, kemaslahatan ini kata manajerial ya, bukan kata tentang fikih, tentang hukum-hukum, bukan, tapi adalah bagaimana itikat dalam kerja organisasi. Dan ini saya yakin ya, insan cita ini ya, HMI dan alumni HMI ini punya skill luar biasa untuk menjadi potensi dalam pembangun masjid. Ya, insya Allah demikian. Terima kasih. Baik. Ini masih ada waktu, jadi mungkin saya buka satu lagi pertanyaan. Sebenarnya kurang memang, kalau cuma 1,5 jam ini bagi saya kok kurang kayaknya gitu. Tapi karena memang ya Allah takdirnya memang nyambungnya cuma 1,5 jam, ya sudah bismillah dimaksimalkan. Monggo ada saya berikan satu lagi kesempatan kepada saudara-saudara apabila ingin mengajukan pertanyaan atau apapun. Monggo, saya persilakan. Mungkin Bung Haji mungkin. Mas Haji. Bung Haji, Pamungkas. Mas Haji.
Aku baru masuk belum Prianto baru masuk. Oke, siap. Oke, Mas. Oke. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Kris? Hasan. Dek Hasan ini di mana, Dek Hasan? Kok enggak ada suaranya Dek Hasan? Dek Hasan? Gus Pak, ayo, tanya apa? Masya Allah. Gus. Salim dulu, Gus. Habib Muzan. Pak David. Salaman sih San. Kawi. Gimana Mas Ali? Monggo. Ya, silakan. Ya, enggak, saya tidak menyebutkan ekonomi ya, tapi sorry. Terus dibelokkan jadi ekonomi ini, saya kok ngelihat ini moderator ini punya misi-misi tertentu ini kayaknya. Misionaris ya. Moga mungkin ada yang tambahkan. Mas Adam? Hasan. Sesuatu yang hilang terus terang dari judulnya. Kan sebenarnya kan seperti yang tadi sudah diingatkan sama Gunawan, masjid sebagai masjid di era data. Nah, pertanyaannya kan gini, apakah entitas masjid itu bentuk bangunan lokasi yang seperti selama ini kita bayangkan? Apakah Anda pernah berpikir masjid itu nanti bentuknya bukan bentuk fisik gitu loh? Masjid dalam virtual entity, bentuk entitas yang virtual. Bisa nggak sampai membayangkan itu? Itu 4.0-nya gitu loh. Saya dari tadi itu sebenarnya nunggu ada teman-teman yang merespon itu. Cuman karena memang kita orientasinya rata-rata pengen cepat kaya, makanya arahnya ke ekonomi ya tadi. Padahal orientasinya sebenarnya kan gini. Tadi kan kita bicara masalah masjid sebagai data. Sampel saya kasusnya ya. Tadi saya nunggu sebenarnya ada ide teman-teman yang menuju ke arah data. Saya kasih sampel perbandingan ke agama lain. Saya ngerti agama Katolik. Di Roma itu, setiap penganut Katolik, one person by person, itu ada catatan dosanya di masing-masing sub-sub wilayah yang ada di bawahnya. Jadi, bangunan data dari umat Katolik itu harus terbentuk. Dari level yang paling bawah sebagai aset sampai keuskupan. Itu aset. Dan itu aset, itu informasi. Ketika dia mau menentukan ke arah mana siarnya, bentuknya seperti apa, mengarahkan umat, bagaimana kita menciptakan gerakan yang bisa membawa seluruh umat ke dalam satu tujuan tertentu. Gimana kita bisa sok plural, soknya saya kasih tanda kutip ya, sok plural supaya dapat diterima oleh semua komunitas dan sebagainya. Itu datanya dari situ gitu loh. Nah, kalau saya melihatnya, kalau seandainya kita bisa menciptakan itu, masjid sebagai database, di mana seluruh informasi dari musola yang jadi tadi disampaikan oleh si Ali adalah satelitnya masjid ya, kemudian dikumpulkan jadi satu, kita bisa punya database umat dan sebagainya. Nggak mungkin ada yang namanya kecebong sama kampret. Semua umat Islam itu semuanya kecebong atau semuanya kampret gitu loh. Itu intinya di sana. Itu yang saya tunggu dari tadi itu terang isunya. Distorsi sama moderator ini. Nggak masalah. Tapi kembali lagi, isunya di sana. Itu Om. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mas Adam sudah diingatkan. Iya memang karena keterbatasan saya, bahwa saya memaknai masjid itu selama ini masih pada bangunan fisik, bukan kepada mencoba memvisualisasikan dan membentuk satu formula yang bisa menampung data semua umat Islam yang ada di sekitar situ. Itu terima kasih diingatkan. Sorry. Ya, mungkin
ada yang menambahi atau yang kemudian atau dari pemateri merigidkan atau bagaimana dari apa yang disampaikan, mungkin langsung atau dalam bentuk formulasi atau bagaimana? Kayaknya harus dilanjutkan dalam sesi selanjutnya ini. Tidak sekali tok pembahasan ini kayaknya. Oh iya kayaknya. Ini udah mau iya, dan kayaknya. bisa tahrim ini. Harusnya sudah mulai sigur gitu. Sebenarnya sudah kita Harus dibuat trilogi ini kayaknya. Iya. Harus dilanjutkan sesi selanjutnya ini. Ini berarti harus Pak Moderator. Siap. Ini kan belum tuntas ini. Yang dimaksud oleh Mas Gun juga kan sebenarnya masih ngambang ini kan. Malu-malu beliau ini menyampaikan 4.0 itu seperti ini loh sebenarnya. Gimana kita bisa mengadop apa 4.0-nya versinya Mas Gun gitu loh. Kalau tadi Mas Adam kan sudah membuka ini sebenarnya. Kita kan juga kan nggak mau terpancing-pancing. Jangan-jangan ini 4.0 kita beda dengan 4.0-nya Mas Gun gitu kan. Kakean disanggai. Ya usul kalau bisa nanti ada kelanjutannya gitu ya, triloginya gitu ya. Saya minta Mas Adam minta dengan hormat, Mas Adam dengan pemateri selanjutnya mungkin kalau memang ini perlu dilanjut dalam sesi berikutnya, artinya minimal ada gambaran sedikit. Jadi mungkin jadwalnya bisa digeser atau bagaimana. Nah, tapi ini saja, ini nanti kita bicarakan sudah. Ini akan kita bicarakan yang pasti gambaran tentang ini kita sudah tinggal bagaimana kemudian kalau kita harus memikirkan rumusan ataupun berdiskusi lebih. Kalau topik saya Om David, itu kan topiknya si A. Kalau si A ini kan nggak punya masjid. Oh iya. Bentuknya kan bukan masjid namanya. Oh iya. Namanya bukan masjid. Namanya bukan masjid. Kayak rumah pengajian kan dia itu kan. Iya. Rumah Baitullah kan. Nah, itu konsepnya apakah sama dengan masjid? Kan si A kan seperti itu. Kalau kita si B kan beda. Iya. Nah, mungkin perbandingan yang bisa buat mungkin tentang si A dan si B seperti itu aja. Oke. Diceluk-celuk gorengan ada saksi ya? Perlu ada satu sesi lagi ya? Ya, gampang nanti dibicarakan. Ya, Oke, betul. baik. Terima kasih. Kita tutup aja dulu. Terima kasih. Mungkin saya selaku moderator minta maaf kalau ada kesalahan, salah kata. Mohon dimaafkan sekali lagi bahwa tidak ada maksud apapun. Terima kasih kepada pemateri, narasumber Mas Gun, Umak Mboisam. Jadi kepada pemateri narasumbernya saya terima kasih, dan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang ada di sini terima kasih telah mau dan dengan sukarela untuk bergabung di materi ini ya. Terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Mas Dedi yang akan. Itu moderator ke depan kalau ganti tema harus ada hukumannya itu ya, Tom? Ya, saya akan bayar jizya. Oke, silakan Pak Dedi. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sequel itu, Halo, siap. Mas Ayo. Masalah sequel itu, saya tadikan potret. Siapa speaker ya sih? Apa suarane apa? Matikan aja dulu Mas video call-nya itu Mas. Bukan, soalnya dia jalan-jalan. Ya iso emang nak aku. Nah, cuma apa nyalin mungkin. Tunggu sih Om, baru ngomong Om. Yang kowe. Ngono lho. Melaku. Senene wong akeh. Lu malah menang. Alhamdulillah. Halo. Ya Kang. Nah, ini. Nek masalah sequel itu terserah apa itu bidang kurikulum.
Jadi Reza dan Toha sama Om Dawi. Nah, petanya kan tadi sudah ya. Peta-peta yang disampaikan oleh Ali mengenai di masjid itu ojo paradok. Waktu melihat tema kemiskinan sing didelok masjid sugih. Nah, waktu melihat kemakmuran sing didelok masjid kiri, ya enggak boleh begitu. itu saran. Nah, nanti ke depannya sebenarnya merumuskan peran-peran kita di masuk-masuk masjid itu tanpa adanya manhaj gitu loh. Tanpa atribut apapun, kita semua bisa peran. Dan itu yang kita ambil peran-perannya bukan peran-peran yang mahdoh, tapi yang ghairu mahdoh. Misalnya kayak pendataan, kemakmuran, itu kan itu bisa lini-lini yang bisa kita masuki sebenarnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian untuk apa itu tema-tema kayak itu perlu untuk suplemen. Bahwa dialektika pemikiran yang tidak pernah selesai itu kita tidak akan menuntaskan dialektika itu, tidak. Tapi kita menyelami saja, memahami saja dari kelompok-kelompok lain itu aja. Oke, terima kasih. Bro, adzan bro, oke bro ya. Yup. Oke. Baik. Seperti itu sudah. Sip. Terima kasih Mas Dedi, langsung tutup aja. Ucapan ya.